Terus habis gitu saya mau live on YouTube sebentar ya, kasih waktu saya sebentar. Ya, Saya Pak. boleh masuk ke share? Oh iya boleh sebentar. Sebentar Pak Ani ya. Pak Fendi sebentar ya. Jangan sampai. Saya activate itu multiple screen. Turn on original sound. Saya tunggu ininya, tunggu YouTube live streaming. Kemudian saya kirim ke. Dari adik-adik ada pertanyaan nggak? Pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa siapin untuk bekal pelayanan kalian yang belum jelas. Tolong kalau bisa tolong ditulis karena bekal-bekal untuk pelayanan kalian dalam menghadapi hidup dalam pelayanan itu banyak sekali topik-topiknya. Itu Ya, Pak, itu. boleh nanya. Nah, Boleh nanya, kalau Pak. tanya jangan sekarang, maksudnya ditulis. Nanti jadi kayak orang kalau pergi ke restoran, itu kan datang kan yang disuguhin adalah menunya, mau makan apa. Nah, nanti saya sebagai tukang masak, saya masaknya. Gitu. Ya, Nah, Pak. kenapa begitu? Karena kalau saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertanyaan kalian bisa bertumbuh. Punya emailnya saya toh? Halo? Punya, Pak. Punya. Ya, tolong. Sudah 2 tahun tidak pernah komunikasi, cuma 1 kali. Saya berharap bisa memenuhi panggilan kalian. Oke, Udah ya, silakan salah satu berdoa dulu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih pimpinanmu, lawatanmu sepanjang malam tadi Tuhan. Dan sekarang kami boleh berkumpul kembali untuk belajar Tuhan. Dan kami akan belajar Tuhan, Engkau berkati juga Pak Pendi Utomo Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat kepada beliau Tuhan. Kami buka pelajaran kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Amin. Ya. Terima kasih untuk waktunya semuanya, Pak David, Pak Jonathan, semuanya dan semua adik-adik. Hari ini. Terima kasih juga untuk Pastor Fendi sudah setia mengajar. Udah hampir setahun ya. Luar biasa. Lebih ya. Ya, saya berharap bisa dipakai untuk pelayanan mereka. Ini juga topik hari ini hasil daripada doa di mana saya mendoakan bagi saudara dalam keadaan-keadaan yang saat ini menurut saya saudara harus banyak berdoa. Saudara ini di antara gereja yang dibentuk sistem yang lama dan gereja model apa sistemnya untuk yang mendatang. Saya berdoanya itu saya lihat saudara di sini.
Jadi pentingnya untuk saudara mendapatkan, kalau lihat saya aja dulu, supaya jelas, ya, supaya saudara dalam pelayanan ini tidak bersifat sementara. Artinya sementara gini, kalau saudara betul-betul dipanggil sama Tuhan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi perubahan, level-level pelayanan, itu saudara akan mengikut dengan setia. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ada banyak teman-teman saya, ya saya tidak mau pesimis, tapi kita harus realitas. Karena kurangnya bimbingan dalam menghadapi masalah ini, masalah-masalah dalam pelayanan, masalah-masalah dalam keluarga, terus karena kurangnya bimbingan, kurangnya untuk persiapan, maka itu jadi satu beban yang luar biasa. Itu kira-kira teman-teman saya, kalau boleh saya omong, 40%. 40% itu mereka berhenti. Wow. Ada teman-teman, ya 40%. teman-teman yang sudah senior, sudah bukunya udah terkenal, diiming-iming dengan dunia bahwa dia bisa lebih sukses daripada panggilan, ditinggal. Jadi ini topik ini menurut saya buat hidup saudara. Saudara mau melayani dalam hidup ini atas dasar komitmen ya, atau hanya tertarik? Komitmen, Pak. Ya, gampang ngomongnya. Saya terima kasih. Cuma dalam komitmen itu namanya komitmen. Dalam tantangan itu ya kamu harus tetap aja in the course. In the course itu tidak boleh lepas daripada panggilan yang sudah ada. Sekarang ini gereja itu ya, kalau sekarang saat ini gereja. Dulu itu hari Minggu. Testing. Bisa dengar saya ya? Bisa, Pak. Ya. Kalau Bisa. dulu hari Minggu, ini sudah 6 bulan. Ya, sekarang sudah Juli ya. Boleh saya omong ya? Saya melayani Tuhan ini sudah 40 tahun. Tapi apa yang bisa dibanggakan dengan keadaan mengikut Tuhan, saya harus belajar lagi loh ini. Dalam arti kata gini, kalau saudara tanya sama saya, ini ke depannya gimana? Belum ada jawaban loh. Belum ada jawaban. Nah, gereja bukan soal mau buka atau enggak buka. Ini soal gereja itu kan sensitif ya. Kalau saya buka ini bulan Agustus, ya ada orang sakit, satu aja, bisa tutup loh. Nah keadaannya gereja Tuhan ini dulu sebelum 6 bulan yang lalu, setiap hari Minggu. Sekarang, nih, sebetulnya Tuhan membuka waktunya untuk saudara setiap hari loh. Kayak saudara belajar ini. Dulu bergantung sama satu orang. Sekarang, saudaraku, banyak orang. Saudara kalau mau belajar, gratis lagi. Kalau dulu, dengarkan saudaraku, harus bayar beli bukunya, kayak apa, kayak. Sekarang, yaitu atas dasar komitmen saudara terhadap Tuhan. Penting. Dulu saya membuang waktu banyak, yaitu baca Alkitab ya. Alkitab saya itu baru saya bungkus di plastik sebentar ya. Saya lari ya. Saya lari sebentar aja. Iya, Pak.
Saya lihat saya ya. Ini Alkitab saya yang pertama. Dari mami saya. Kenapa saya taruh di plastik? Karena ya, saya buka ya. Lihat ya. Nggak tahu di sana bisa lihat ya. Nih. Loh. Surat cinta saya. Betul. Ya. Nggak tahu saya sudah berapa kali saya baca firman yang menjadi dasar. Nah, kenapa saudaraku? Karena saudara bisa belajar dari banyak orang sekarang. Nah, dan itu menjadi modal dari saudara. Nah, dulu gereja 6 bulan yang lalu dan seterusnya dulu di dalam gedung. Sekarang, ya saudaraku, ini bisa lihat ya, di luar gedung. Yang saya maksudkan, saudara ini sekarang sudah bisa aktif. Sudah bisa saudara connect dengan teman-teman untuk apa? Menjadi murid saudara. Nah, kalau sampai saudara menunggu nanti ya, menunggu adanya gereja, ya kalau ada. Kalau nggak ada, gimana? Saudara mau tunggu sampai kapan? Nah, ini faktanya sekarang itu begitu. Nah, dulu gereja itu dibatasi oleh denominasi. Dari denominasi mana? Terus mereka ada yang alergik. Wah, aku nggak maulah denominasi. Tuhan jawab loh sekarang. Tuhan jawab loh. Bahwa udah nggak bergantung sama 4 tembok gereja. Sekarang tanpa batas. Ditantang sama Tuhan. Kamu masih mau ikut aku apa enggak? Wow. Nah, dulu kegiatan kita ya rohani apa? Mengikut gereja. Sekarang, saudara, kita ini betul-betul difokuskan untuk mengikut tapak-tapaknya Yesus. Nah, ini bedanya, Pak. Nah, saudara bisa nangkep, bisa mengerti enggak yang saya omongin sampai Bisa, detik ini? Pak. Ya. Dan terakhir yang paling menakutkan, yang terakhir, gereja Tuhan sebelumnya itu ya bisa, ya aku mau ke gereja, aku tidak ke gereja. Sekarang Tuhan betul-betul membentuk hidup saudara jadi gerejanya. Ya. Wow. Benar, Pak. Masuk paradigma baru, Pak. Betul, Pak. Iya. Nah, ini saudara-saudara di Kalimantan ini ya, kita lihat saudara di tengah-tengah. Jadi, nah, saudara bisa lihat, tetapi untuk kedepannya ini saudara perlu hikmat. Dan saudara kalau nggak ngerti, itu tanya mumpung ada kita-kita. Jadi pikiran paradigma saudara yang dulu, gereja dulu, perlu untuk diperbarui dengan keadaan yang sekarang. Kalau saudara tanya sama saya, besok saya maunya seperti yang gereja yang lama. Ya, izinkan saya ini untuk berbicara menimbang supaya sudah ngerti. Tapi kalau saya buka ini ya, Pak Meh, lihat saya. Oke, kita mau buka ya gereja Agustus ini. Jemreng 1 Agustus. Ya. Saya tanya, apakah itu jemaat-jemaat itu mau datang? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Mereka masih takut. Apalagi yang punya anak-anak. Wah, kalau kita sudah buka, ya, kita udah buka, and then nggak ada yang datang. Waduh, Pak. Goncangan mental, goncangan
ya emosi, goncangan psikologi. Wow, kita perlu hikmat. Makanya saya mau kasih tahu sama saudara, apakah pelayanan kita ini komitmen atau hanya tertarik saja. Nah, mari kita buka sama saya di firman Tuhan. Tolong dibacakan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Tolong bacakan. Mungkin bacanya satu orang 2 ayat begitu ya. Gantian ya, 2 ayat begitu. Ya, yang keras ya. Yang keras, supaya pakai saya mic. Dari 2 Raja-Raja 2 pasal 1 sampai Pasal 2. pasal 2 ayat 1 sampai 18. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. 2 Raja-Raja pasal 2. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari itu Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elisa kepadanya, Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan damai hidup, demi hidup seperti sesungguhnya aku dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka berbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu?" Jawab Elisa, "Sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedangkan mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah karena kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elisa. Jangan aneh ya. Jangan diketawain ya. Jadi ini harus sungguh-sungguh. Yang temannya kalau membuat kesalahan jangan diketawain. Ya, itu kita harus belajar. Apakah nanti kalau anggota saudara
membaca Alkitab begitu terus salah begitu terus saudara ketawa, nggak begitu kan? Jadi sekarang juga begitu. Jadi jangan sampai kalau ada yang berbuat kesalahan, ya dikoreksi boleh, tapi jangan diketawain ya. Tolong diulang. Oke. Sedangkan mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Eli ke sorga dalam angin. Elia ke dalam sorga angin badai. Sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berkatalah ia, Bapakku. Berteriaklah ia, Bapakku, karena kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyaknya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi dari Yeriko itu melihat dari jauh, dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Jangan pergi. Oke. Berbahagialah orang yang bisa membaca firman Tuhan sampai habis. Lihat saya ya, nomor 1, saudara baca firman 5 fatsal 1 hari. Dalam waktu 11 bulan saudara habis. Nah, kalau sekarang ini kan tanggal berapa? Tanggal 8. Tadi pagi saya baca Amsal 8. Tanggal 9. Sekarang tanggal 9 ya. Iya, untuk Amerika tanggal 8. Oh, iya. Di sana tanggal 9. Saudara baca. Ya, Amsal itu hikmat. Perlu saudara berhikmat. Jadi jangan jadi robot. Nah, terus gitu, saudara kalau baca mengenai hati, bacalah Mazmur. Nah, terus perjanjian baru 3 fatsal. 1 hari 5 hari aja, saudaraku. 5 kali. Nanti 11 bulan saudara habis baca itu dulu. Nah, kalau kedua, cara membaca, jangan dari dalam hati. Kalau membaca, itu pakai intonasi. Jadi bisa berbunyi. Jadi kalau kita baca, lihat saya. Nah, kalau Pak baca, gini, nggak bakal firman itu berbicara lagi. Nah, bacalah betul-betul sediain waktu. Sehingga pada waktu saudara membaca, bukan membaca cetakan dari buku, tapi saudara itu firman itu bisa berkata, memberikan pewahyuan. Ini penting. Ya, jadi oke. Bagaimana
saudara melihat pelayanannya Elisa, ya, di mana dia itu sampai dipakai Tuhan sampai bisa dapatkan 2 kali. Siapa saudara di sini yang saudara mendengar ini mau dipakai sampai 2 kali lipat kuasa Tuhan? Nah, ini Amin. saudara perhatikan. Amin. Perhatikan, ya, hal mengikut Tuhan ini. Ini hal mengikut Tuhan itu satu perjalanan hidup. Jadi bukan karena program. Sebelum ada program, di dalam hatimu itu sudah ada unsur untuk, ya aku dah mau mengikut Tuhan. Bukan mengikut gereja, tapi aku tapak-tapakku supaya aku bisa mengikut Tuhan. Nah, dalam mengikut Tuhan itu ada proses pertumbuhan yang beda-beda. Tingkatannya ya, saudaraku. Yang pernah nggak yang saya omong, kalau saat ini saudara saya tanya, kan diam aja. Ya nggak apa-apa, karena saudara seperti Samuel yang masih kanak-kanak. Ada mentornya. Tapi kalau saudara sudah melayani, mau dipakai Tuhan, saudara pengen tanya tapi nggak tahu apa yang saudara tanyain. Wah, berbahaya, saudaraku. Sangat berbahaya, saudaraku. Karena saudara kepingin tanya, tapi tidak tahu apa yang saudara mau tanyain. Nah, ini itu tingkatan-tingkatan itu harus betul-betul saudara lalui. Jadi mungkin saudara terintimidasi, ya, sehingga nggak berani tanya kayak tadi. Orang biasanya nggak berani tanya itu berbicara sama soal jiwanya sendiri, yang mana dia takut tanya. Ya kalau salah, kalau pertanyaanku ini gimana? Apa itu kok kelihatannya sederhana? Nah itu peperangan saudara. Itu peperangan saudara. Saudara harus kalahkan. Ya, kalau seorang pemimpin, lihat saudara. Kalau saudara mau punya murid, lihat ya. Nah, saudara harus perlu dimuridin dulu. Gitu. Nah, kunci pegangan untuk pelayanan ini, kunci pegangan, ya saudara lihat baca Elisa. Nanti saudara sudah selesai, baca lagi. Kuncinya itu apa? Kesetiaan dalam meresponi panggilan Tuhan. Nah, saudara lihat itu dari Gilgal ke Bethel, ke mana Jericho, and then ke Jordan. Itu situasi yang beda, tetapi si Elisa itu betul-betul dia bisa meresponi. Terus gitu kebutuhannya beda-beda. Ini cuma garis-garis besar dulu ya, saudaraku. Dan selalu lihat ya, Elia itu mengundang, kamu sudah di sini aja lah, tinggal di Bethel aja jaga. Dan tapi dia bilang, aku ikut sama kamu. Hari ini aku mau ke Jericho. Ya, aku mau ikut kamu. Nah, ikut sama Tuhan itu tidak pernah paksaan. Tapi saya boleh katakan tadi, kalau kamu punya roh komitmen yang luar biasa, saudara itu akan bertumbuh. Saudara akan dibawa sampai saudara impian di mana Tuhan janjikan itu saudara akan genapi. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, nah, saudaraku, saya sebelum selanjutnya saya terusin. Itu ini kan bertahun-tahun, ini kan hidupnya Elisa ya. Jadi ini bukan satu pengajaran ya. Ini satu pengabdian. Nah, saudara diundang sama Elia di Bethel. Bethel itu adalah rumah Tuhan. Nah, saya mau tanya sama saudara. Nah, itu loh, Elisa itu jadi murid yang setia loh di Bethel. Kalau di rumah Tuhan itu yang dibutuhkan apa? Namanya rumah ya. Bisa lihat. Kalau saudara ini nanti dipercayakan
bulan depan ada satu gereja, ya, namanya rohani yang tadi kan, rumah. Itu setiap rumah perlu pintu. Katakan sama-sama, pintu, 3, 2, 1. Pintu. Artinya, setiap orang yang datang ke kebaktian, dia perlu Yesus. Nah itu hati-hati, saudara, jangan kalau sharing perlu untuk connect bahwa orang itu harus dimenangkan hatinya pada Yesus. Nah kalau sudah kenal itu rumah ya, rumah tanpa pintu, ya artinya ya bobol, pencuri bisa datang. Nah ini pengertian rohani aja semua. Jadi orang yang datang itu saudara harus perlengkapi siapa Yesus itu. Yesus itu adalah pintu dari kehidupan mereka. Nah kalau pintu itu, saudaraku harus punya kunci. Nggak tahu saya sudah pernah, menurut saya masih ingat. Orang percaya sama Tuhan Yesus harus punya kunci, pegangan. Kayak saudara ini muda-muda, lihat saya. Saudara bukan ngikutin Tuhan itu untung-untungan, no. Saudara bisa lolos masa mudamu dalam kemurnian. Itu kamu pegang loh. Kunci apa? Kunci kekudusan. Kunci di mana saudara tidak mau jatuh. Itu kamu pegang. Kalaupun sampai kesandung, kamu Tuhan ampuni aku. Itu kunci. Kalau nggak punya kunci, dengarkan saudaraku. Iblis itu, dia berusaha untuk merusak. Nah, ini yang battle. Belum yang Yeriko. Yeriko ini terobosan. Siapa di sana yang selain melayani Tuhan, hidupnya mau mengalami terobosan demi terobosan? Yesus itu melalui Yeriko. Lihat saya, di kota Yeriko dia menemukan Bartimius yang duduk di pinggir jalan. Dia buta. Dia gini, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lihat ya. Terus kita mau, itu sambil berteriak. Sama murid-muridnya, diam. Yesus, Bartimius itu berteriak kayak gitu, gak dianggap Pak. Sama Yesus gak dianggap. Muridnya yang bilang, diam. Tambah dia omong diam, nih dengarkan juga Bu. Bartimius tambah berteriak, Yesus, 2 kali sudah baca. Anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus berhenti. Wow. Ada kalanya kita berdoa biasa-biasa, Tuhan jawab. Pernah enggak suka sekarang ini melayani, mengikut Tuhan? Aduh, doanya kok udah lama ya enggak jawab. Perlu untuk saudara sungguh-sungguh teriak. Benar. Sehingga Yesus berhenti memperhatikan teriakannya itu. Nah, saya mau supaya saudara ini mengalami breakthrough. Lihat saya. Setelah saya mengikut Tuhan 15-20 tahun, kalau boleh saya terbuka, itu sepertinya ya Tuhan deal dengan karakter-karakter yang lama-lama. Benar. Jangan sampai kembali lagi. Nah, saudara harus mengalami terobosan. Dan soal kenapa saudara ini betul-betul adalah ciptaan baru. Kalau dulu saudara cuma terima, sekarang saudara mengalami terobosan. Jadi jangan takut, jangan pernah kejut atau terintimidasi kalau saudara terbuka dengan mentor saudara.
Ya ini, saudaraku, antara komitmen Elisa dan rombongan. Lihat. Ya. Elisa menjawab panggilannya dengan teguh. Tetapi, saudaraku, kalau rombongannya ini, saudara tahu, rombongan di Betel juga ada. Rombongan di Yeriko juga ada. Rombongan di Jordan juga ada. Sekelompok orang, tapi nggak pernah komitmen. Cuma hanya tertarik aja. Omongannya bisa sama. Soal gereja ya? Soal Tuhan ya? Diam lu. Dia nggak ngerti soal terobosan-terobosan, soal anak-anak muda, nggak ngerti. Paling jawabannya, gimana ya untuk kita bisa dapat pasangan? Ya cari sama Tuhan. Waduh, gampang Pak kalau gitu. Gimana ya? Saya ngalami masalah dalam perkawinan. Saudara berdoa. Bukan gitu, saudara, aku jawabannya. Ini di Betel ada orang-orang yang kayak begitu. Maksudnya lumayan dia punya karisma, tapi nggak ada karakter untuk komitmen bisa kayak Elisa itu nggak ada. Nah, saya mau supaya saudara untuk meresponi visi-visi ke depan ini dengan komitmen. Karena saya lihat di sini, bisa lihat saya, belum ada yang menikah toh. Belum, Kalau Pak. saudara ditanyain sama om-om sama tante-tante kan, saudara nggak ngerti. Nah, saudara responi hidup saudara dari mulai masa muda ini dengan baik. Sehingga saudara meskipun saudara anak muda, ya seperti Timotius, jangan dianggap remeh. Karena saudara betul-betul membangun perkawinan, perhubungannya itu dengan sehat. Jadi Elisa ini menjawab panggilan untuk kedepannya itu dengan teguh dan punya visi. Baik. Dan dia lakukan dan dia genapi, Pak. Yang rombongan mana? Ya, cuma ngomong aja, Pak. Nggak pernah ikut. Kalau soal ngomong gitu, Firman, gampang tuh. Saya nggak mau saudara cuma ngikutin Tuhan, cuma ngomong aja. Saudara harus menggenapi. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ketiga, pertumbuhannya mengikuti siapa? Ada mentornya. Saya mau tanya berkali-kali loh, jangan diabaikan. Siapa mentornya saudara? Bahaya di saat-saat ini, saudara tidak punya orang untuk saudara tanyain. Sangat berbahaya. Saat ini saudara tidak kerasa. Tapi nanti pada waktu perjalanan dalam hidup, ya saya berharap itu Pak Jonathan bisa tanya. Meskipun beda umur, lihat saya. Tuhan taruh di tengah-tengah saudara. Jangan terintimidasi. Di tengah-tengah saudara untuk apa? Saudara, ya. Sebelum tanya itu ada pergumulan di dalam hati itu. Aduh, ngapain. Itu saudara kalahkan. Karena itu musuh. Untuk saudara menjadi males lah tanya, gak apa-apa lah aku jalan sendiri. Bukan soal ini. Saya bisa bertumbuh, saya punya mentor dan bapak-bapak rohani yang bisa melengkapi perjalanan saya. Di mana firman Tuhan dengan banyaknya orang konselor, maka keputusan saudara itu jadi selamat. Jadi kalau di sekitar saudara ada Pak Jonathan, ada Pak David, ada saya, gunakanlah kesempatan ini untuk tanya.
Nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bodoh itu nggak ada. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, tanpa Elia, nggak bakal Elisa bisa sampai ke Betel. Tanpa Elia, dia tidak bakal bisa ke Yeriko, Pak. Nggak bisa. Nggak ada ide. Nggak ada ide. Nggak bakal sampai ke Jordan. Jordan itu apa, saudaraku? Bisa untuk menyangkal dirinya untuk kemuliaan, untuk maksudnya Tuhan. Oh, bisa sampai segitu. Jadi, ya, saudara kan disebut hamba Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Kalau hamba itu kan pengabdian. Benar kan? Ya, dulu saya waktu kecil ada pembantu. Dia mengabdi. Dokter itu juga mengabdi hidupnya. Kamu ini dokter rohani. Jadi saudara ini satu pengabdian. Rombongan ini, saudaraku, hanya punya karisma. Karismanya sudah sampai nabi, bisa bernubuat. Dia tahu nubuat itu apa, untuk ke depan harus apa, dia tahu. Tapi tidak dijalanin. Jangan sampai begitu, saudaraku. Ya, mereka itu tidak komitmen. Ya, cuma ya kalau soal program apa itu KKR, program, ini kan orang rombongan. Banyaklah orang yang suka gitu. Tapi kalau sudah soal personal dan visi Tuhan, saya berharap tidak selamanya toh saudara tinggal sama-sama kayak gini. Sebentar lagi kan diutus. Nah itu mau kemana saudara? Nah itu tanyalah pada mentor-mentor saudara. Supaya, lihat saya, saudara enggak usah ragu-ragu, enggak usah takut. Ya. Kedua, Elisa ini apa? Berani bayar harga. Kalau mereka rombongan, heboh-heboh aja. Wah, kedatangan 2 nabi. Wah, luar biasa. Kalau ditanyai apa? Nggak ada isinya, Pak. Surga, gitu aja, Pak. Ya, baik di Betel, baik di Yeriko, semuanya ngomongnya begitu. Tapi kalau Elisa, dia berani bayar harganya, mengikut. Bisa lihat saya contoh ya. Contoh. Satu kali ada apa itu angkatan perang dari Jepang waktu perang dunia kedua. Lihat saya. Ada skuadron namanya Kamikaze. Yaitu ya skuadron pesawat Jepang itu kan cuma beberapa. Tapi mereka punya mental. Mental itu apa? One mission trip. Satu misi. Nggak ada itu kamikaze tentara berani mati itu 2 kali, 3 kali. Nggak ada, Pak. One mission trip. Yaitu apa? Yaitu mati untuk negaranya. Jadi dia berani menabrakkan. Itu negara Amerika itu kan kalahnya di Pearl Harbor itu karena apa? Ya karena kamikaze itu. Berani bersama dengan pesawatnya dia tabrakin. Saya nggak suruh saudara ini jadi kamikaze. Tetapi yang saya omong, jelas hidupnya punya misi. Jadi bukan karena tertarik loh. Nah, kalau saudara punya misi, ya, kamu akan mencapai tujuannya. Yang paling bahaya ini saya balik-balik
sekarang ini belum muncul, saudaraku, buat saudara. Karena saudara masih terlalu muda dan belum ada jemaat. Nanti itu saudara punya jemaat, nanti dalam waktu 1 bulan, saudara doanya bisa double tuh. Doanya bisa double, terus gitu saudara minta Tuhan mau dibawa kemana. Nah itu sehat. Sehat. Mau dibawaannya membangun Betel rumahmu, saya tadi katakan. Sharing tentang pintu. Sharing untuk saudara dapatkan kunci-kunci. Nah, kalau mau terobosan, jangan soal cuma dosa. Berilah kunci-kunci kemenangan. Nah, mana kalau saudara sudah mau sampai di Jordan, ajarilah mereka. Jangan ikutin emosi. Sangkal, bayar harganya. Nanti saudaraku, di situ Tuhan buka jalan. Jadi bukan cuma perkumpulan saudara di gereja, bukan nyanyinya teriak-teriak 12 kali. Sudah nyanyi itu 12 kali, sudah puji Tuhan. Lihat saya. Sudah bisa jingkrak-jingkrak, dance before, menari di hadapan Allah. Luar biasa. Kamu harus berikan dia visi. Jangan berhenti. Jangan cuma mau heboh-heboh. Waduh, gerejaku gimana? Waduh, orang kalau nyanyi luar biasa. Baru itu belajar untuk meninggikan nama Tuhan. Belajar untuk apa, saudaraku? Menyangkal dirinya. Untuk apa? Untuk ke depan ini kan banyak masalah. Diajar untuk menyangkal dirinya, menyangkal jiwanya. Baru saudaraku bisa connect. Terakhir, 3. Jadilah pemimpin yang seperti Elisa ini punya visi. Artinya tuntas. Sampai digenapi. Jadi kalau saudara punya karisma, ya, karisma, supaya saudara punya karakternya komitmen. Jangan sampai kayak rombongan yang di Jordan, mereka melihat dari jauh. Jangan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, dari jauh sih gampang, saudara nggak usah ngalami. Tapi kalau saudara ngalami, wah luar biasa, saudaraku. Mari saya mau doakan bagi saudara supaya mempunyai komitmen, tapi bukan cuma hanya tertarik saja. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya panggilan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, adik-adik ini, berkelanjutan Tuhan, yaitu Tuhan berporos, mempunyai dasar, yaitu firman Tuhan. Bawalah Tuhan firman ini untuk membangun rumah-Mu. Rumah-Mu yaitu hidup mereka sendiri, jadi gereja-Mu sendiri ya Tuhan. Ajari dalam kehidupan mereka itu apapun melalui pintu, melalui nama-Mu yang ajaib. Dari mulai cari Tuhan jodoh, dari mulai cari Tuhan Yesus hari esok melalui pintu. Ajar juga Tuhan untuk mempunyai kunci-kunci, sehingga apapun dalam area mereka bisa dibukakan oleh kunci-kunci Tuhan yang Kau sediakan. Jika iblis Tuhan untuk mau memaksakan, mau mendobrak, mereka bisa menutup, menahan kuasa iblis dan berkat tidak akan tercuri. Kalau Tuhan mereka suruh buka, ajar juga untuk membuka Tuhan berkat-berkat oleh kunci. Bawa mereka dalam terobosan sampai Tuhan Yesus mereka menggenapi visi-visi-Mu. Berkati Tuhan adik-adik semuanya di Kalimantan ini dan juga mentor-mentor mereka. Jangan sampai ada roh intimidasi. Aku peringatkan kau iblis,
Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada roh lain, hanya nama Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan Amin. amin. Ya, Tuhan memberkati. Pak Fendi, masih ada waktu nggak? Kalau mau tanya-tanya, boleh. Ya. Itu coba tolong ditayangkan lagi tadi yang mengenai komitmen dan tertarik itu. Kalau saya mau tanya sama adik-adik, kira-kira ini ngerti nggak ini antara kolom kiri ini kelihatan ya di situ ya, kolom Pak, kiri kelihatan. komitmen, lalu yang sebelah kanan itu siapa yang tertarik itu? Rombongan nabi-nabi ya. Lalu yang kalau Elisa itu berkomitmen, begitu Pak Fendi ya. Ya. Elisa berkomitmen, tapi yang rombongan nabi-nabi itu cuman ya tertarik aja ya. Tertarik ya. Heboh aja. Heboh-heboh aja. Lalu kalau yang di sebelah kiri itu menjawab panggilan dengan teguh dan mempunyai visi ke depan, begitu ya. Ya, ada tujuannya. Elisa mempunyai tujuan hidupnya ya. Kalau yang sebelah kanan itu rombongan nabi-nabi meresponi dengan komentar tanpa punya visi ke depan. Maksudnya dengan komentar itu gimana? Ya itu kan banyak nasihatnya. Kamu udah tahu hari ini Tuhanmu mau diangkat ke surga. Pertanyaannya bisa sama itu di battle maupun ya kalau soal Tuhan, hanya Tuhan, tapi tanpa aplikasi ya banyak lah. Gitu. Ya, gimana adik-adik, ngerti nggak itu apa perlu ditanyakan lagi? Ngerti Pak. Ngerti ya. Ya, Pak. Lalu ketiga, kolom kiri pertumbuhan mengikuti mentor dari Elia itu Pak. Elia ini nabi seniornya. Kalau rombongan nabi-nabi itu apa ini? Istimewa, berkarisma, nabi lokal. Gimana penjelasannya Pak Fendi? Ya, sebetulnya bukan orang-orang yang biasa. Mereka sudah sampai level profetik, cuma ya tidak punya tidak bisa bertumbuh ya, berhenti aja sampai di situ. Makanya pertanyaan saya, apakah saudara-saudara yang muda ini punya mentor gitu, sehingga bisa ditonton? Ya, nah ini saudara-saudara ini nanti betul-betul kita harapkan, kita semua berdoa mengharapkan semua ini untuk diketahui mungkin Pak Sufendi tahu nggak ya, tiap hari Selasa kita udah berdoa. Ini sudah 4 hari Selasa itu ada rombongan dari pendoa dari HWC itu, Habakuk Worship Center di Batam, dengan kelompoknya itu dari Jakarta, dari UK, dari Singapura, ada dari Houston, dari mana-mana gitu, seluruh dunia, dari Solo, dari Semarang. Nah itu kira-kira ada 40 orang. Ada 40 orang itu kita adakan doa tiap hari Selasa. Nah itu di dalam doa itu yang tiap hari Selasa ini udah keempat kali tadi, itu kita berdoa untuk bertumbuh bersama, untuk supaya diajarkan oleh itu Kak Esther, itu mengajarkan untuk bertumbuh bersama di dalam kekudusan dan kemudian mengenal Tuhan, mempunyai keintiman. Ada kira-kira hampir sama dengan yang Pak Fendi ajarkan juga. Jadi mempunyai keintiman dan mengejar dengan penuh komitmen gitu. Nah ini jadi kelihatannya memang semua guru-guru yang saat ini itu kelihatannya menekankan hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan, lalu kekudusan dan bersedia untuk membayar harganya untuk mencapai itu. Nah itu tadi. Nah, selanjutnya ini adik-adik ini berani bayar harganya. Bahkan itu tadi contohnya itu kami kasih itu seperti one mission trip. Jadi cuma one way ya. Jadi nah ini nanti one way ya, betul. Enggak ada tiket kembali. Jadi udah jalan udah pamit sama keluarga semuanya gitu. Artinya jangan sampai batal panggilan Tuhan, balik ke dunia lagi. Nah ini Pak Fendi, memang dari angkatan pertama itu kira-kira 50% itu gagal, Pak.
Jadi yang angkatan pertama itu 50% itu sudah mereka tidak bisa ikut gitu. Jadi dia saringan alam lah ya. Lalu dari rombongan kedua ini sekarang ada 2, betul ya? 2 sudah gagal ya? Betul ya? Iya Pak. Sudah Pak, pulang. Ya. Siapa namanya? Supar sama Daniel. Supar dan Daniel. Nah, kita harapkan saudara-saudara itu mempunyai komitmen tadi ini dijelaskan betul-betul. Bukan hanya sekedar ketertarikan saja, tapi saudara mempunyai komitmen yang seperti Pastor Fendi ajarkan udah berapa puluh tahun itu. Komitmen betul-betul mati-matian. Dan tidak ada jalan kembali, tidak ada alternatif gitu loh. Jadi bukan misalkan datang ke Bisom itu ya udahlah, kita cobalah. Ini ada sekolah Alkitab ya, daripada nganggur ya udahlah, enggak ini dikasih makan di sana bisa hidup ya. Ya udah kita ikuti aja. Nah, itu sebetulnya kalau cuman demikian itu ya seperti rombongan nabi-nabi ini cuman tertarik aja. Tapi kalau kita mempunyai komitmen itu sudah tidak ada jalan kembali loh, betul. Misinya itu one mission trip, one way ticket gitu. Jadi kita akan terus sampai apapun harus bayar harganya. Itulah yang kita harapkan ya, tuntas dan betul-betul. Ya ini sebetulnya kan poin-poin yang disampaikan oleh Pak Fendi ini dalam sekali artinya, saudara. Jangan saudara seperti kakak-kakak saudara generasi 1 yang 50% itu gagal. Ya. Kalau boleh saya tambahin ya, kalau bayar harga itu dalam Tuhan itu ada imbalannya. Bukan Tuhan itu tidak pernah membuat saudara itu hancur atau saudara ikut sama Tuhan itu tidak sukacita. Enggak. Dia tidak pernah ngurangi saudara. Enggak. Cuma karena nilainya beda dengan dunia, jadi saudara itu komitmen harus betul-betul bayar harga untuk ke situ, sehingga saudara ngerti, oh kayak begini. Nah, kalau saudara sudah ngalami, nanti saudara senanglah, tidak bakal kembali lagi. Ya, paling bahaya itu adalah yaitu kalau bahasanya Alkitab ya, orang mengandung itu kan kalau natural itu kan perlu dijaga. Jangan sampai dalam mengandung itu mengalami miscarriage. Karena saat-saat ini saudara ini lagi dalam masa pertumbuhan. Dalam masa dijanin sama Tuhan. Nah itu banyak sekali tantangan, godaan, emosional, mental. Bagaimana kalau gini, kalau aku tidak ngalami gini gimana. Itu banyak sekali, saudaraku. Dari tadi saya baca, dengerin saudara baca. Wah, waduh, saudaraku harus banyak. Ya, izinkan saya. Dari baca saya sudah bisa. Wah, saudara harus banyak membaca ini loh. Surat cinta ini. Betul. Ini surat cinta, Pak. Saya bukan latar belakang Kristen. Saya bukan. Tapi ini Alkitab ini yang berikan adalah mami saya. Dibeliin, dikirimin. Saya bertobat di Amerika, saya habisin ini baca. Dan makanya saya taruh di sini. Nanti kalau saya meninggal, ya ini adalah satu barang yang luar biasa. Benar. Firman. Ya ini. Jadi adik-adik semua ini dari kita sangat mengharapkan ya. Itu kalau saudara lihat ya, bagaimana 40 orang yang mendukung saudara saat ini ya. Itu luar biasa loh. Mereka menyediakan waktu itu, mereka berdoa, mereka mendoakan saudara supaya saudara jangan gagal. Saudara jangan gagal gitu. Tapi ya saya tahu secara realistis pasti ada yang gagal sih, pasti ada gagal. Tapi ya kalau umpama saudara mau gagal, ya biarlah cepat aja lah gagalnya. Jangan kelamaan, karena akan ngabisin duit kan. Cuman numpang hidup di sini terlalu lama. Gitu. Jadi kalau saudara mau gagal, kalau saudara tidak sungguh-sungguh lebih cepat lebih baik sih. Jadi tapi
saya mengharapkan bahwa semuanya itu boleh setia mengalami seperti kakak-kakak saudara ini ada 50% yang dari generasi 1 saat ini melayani 1 tahun loh. Mereka tidak ketemu lagi. Kita tidak pernah ketemu dan di sana tidak ada sinyal. Saudara di sini tiap 1 minggu ada 5 kali kita bertemu, 5-6 kali kita bertemu terus. Ada makanan rohani dan juga dari guru-guru lokal dari Pak Yonatan. Nah itu mereka itu 1 tahun itu mereka berdiri sendiri. Nah kira-kira 6 bulan lagi saudara akan begitu. Yang kami tanyakan di sini apa saudara mau komitmen begitu Kak? Berani nggak komitmen itu? Mau Pak. Berani. Betul. Tanya kalau ya tanya tulis nanti kita jawab. Ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih. Saya ada silakan. Terima kasih Pak Pastor Fendi atas pengajarannya luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Silakan silakan out dulu nggak apa-apa Pak. Oke, thank you. Coba salah satu berdoa. Mungkin Pak Yonatan mau berdoa. Tapi Pak Fendi mau jalan silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami untuk sungguh-sungguh memiliki komitmen yang luar biasa. Memiliki fokus yang tajam sekali Tuhan. Untuk tujuan melayani Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak digoyahkan oleh apapun, oleh ancaman apapun, oleh gosip-gosip apapun, oleh tekanan-tekanan apapun. Kami tidak akan tergoyahkan. Kami akan melayani Engkau sampai kami mati Tuhan. Sampai kami bertemu di Firdaus Tuhan. Terima kasih untuk panggilan ini. Karena sungguh-sungguh ini adalah panggilan-Mu bagi kami. Engkau membolehkan kami menjadi kawan sekerja dalam kerajaan-Mu. Engkau begitu menghargai kami. Kami yang adalah orang lemah, tapi Engkau boleh kuduskan kami, layakkan kami, muridkan kami menjadi pengikut-pengikut-Mu sampai kami mati. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan panggilan luar biasa ini. Kuatkan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita pisah, besok itu Pak Dhani belum siap. Pak Dhani ini sekarang lagi menyiapkan untuk konferensi IFGF. Dia kan salah satu apostolic team ya, tim apostolic team. Jadi dia tuh harus mempersiapkan untuk kongres IFGF seluruh dunia. Jadi mungkin baru mengajarnya tanggal 23 atau berapa begitu. Jadi 2 minggu lagi. Tapi saya sedang minta Pak Abraham Yuwono dan Evert Winas. Pak Yonatan pernah ketemu ya dengan Evert ya. Ini yang akan mengajar mengenai terutama bagaimana untuk kita bisa menjangkau saudara sepupu kita gitu. Itu ya, itu yang. Dan juga kita sudah ditawarkan untuk tahun depan itu kayak seperti ada delay ya, suara saya ada terjadi delay? Enggak? Sedikit Pak, ada sedikit. Sedikit. Nah, juga ditawarkan kalau bisa kita mengirim 2 atau 4 orang daripada kita yang tertarik untuk benar-benar dilatih untuk boleh sharing kepada saudara-saudara sepupu kita itu yang dilatih dari dari generasi 1 atau dari generasi 2 gitu. Yang diminta kalau bisa 2 berdua gitu, 2 gitu. Jadi supaya saling mengecek dan kalau diterjunkan gitu bisa saling membantu ya. Ya kemarin kan si Dr. Rebecca juga mengajarkan kalau dalam peperangan itu kan tentara itu kan biasanya berdua gini ya. Jadi artinya kalau saling serangan dari belakang bisa dihindari oleh ditangkis oleh yang ini, yang dari depan dari sini. Jadi memang Tuhan juga mengajarkan demikian kalau kita pergi itu 2 berdua itu ada baiknya ya. Jadi supaya jadi begitulah rencananya ini. Tapi kita akan makin serius ini. Jangan sampai saudara patah arang, jangan sampai saudara
patah arang dan apa ragu-ragu gitu, sudah minta ya. Tapi kepada kita itu dituntut oleh ini banyak daripada hamba-hamba Tuhan yang mengajar kita itu paling tidak ada 50% dari hamba Tuhan itu mengajarkan kekudusan, lalu mendengar suara Tuhan, lalu intim dengan hubungan dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan itu. Jadi kita dituntut ke sana. Kalau enggak, saudara akan gagal di dalam pelayanan. Kalau saudara hanya cuma sebagai ya tertarik begitu aja, enggak ada komitmennya benar-benar ya. Itu aja. Pak Yonatan mau nambahin? Mungkin mereka perlu berdoa dan berpikir apakah siap dan punya panggilan untuk melayani orang-orang Muslim Ya, seumur betul. hidup nanti. Uh-uh. Nanti di Makassar kan sangat hijau ya. Siapa yang bersedia untuk seumur hidup menginjili orang-orang Muslim? Ya, ya. Itu panggilan khusus tentunya ya. Tidak semua orang bisa. Ya, itu memang tidak harus di Makassar, bisa juga di Kalimantan kan ada daerah-daerah yang anu kan. Tapi pendidikannya di Makassar ya. Iya, pendidikannya di Pelatihannya Makassar. ya. Nah, pendidikannya di Makassar. Itu saya sudah bicara dengan Evert itu sudah setuju jadi begitulah. Jadi kira-kira kalau saudara di sini masih bingung ini apa kira-kira ini sekolah ini cocok untuk saya atau enggak gitu ya. Saudara betul-betul harus berdoa. Karena komitmennya itu komitmen yang benar-benar ya. Artinya seperti tadi dikatakan ada seperti pilot-pilot itu, pilot dari Jepang itu kami kasih itu one way ticket loh. Cuman one way mission. Misinya berangkat dan tidak akan kembali gitu. Betul itu. Jadi misinya itu berangkat dan menghunjamkan pesawatnya itu di kapal perangnya sekutu dan mati gitu. Jadi karena mereka sudah desperate sekali waktu itu. Jadi artinya dengan seperti begitulah jiwa yang saya akan mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, jadi seperti kata-kata Yusak itu hakim-hakim itu di Yusak itu mengatakan demikian lah. Aku dan seluruh isi rumahku, hamba-hambaku semuanya itu akan mengikut Tuhan. Jadi kamu boleh seperti tertarik kepada bangsa-bangsa di sekitarnya itu orang-orang asing, lalu pakai penyembahan berhala dan sebagainya itu. Tapi aku dan seumur dan seluruh isi rumahku kita akan mengabdi kepada Tuhan. Nah, dengan komitmen yang demikian pula itu maka saudara-saudara itu harusnya demikian itu ya. Terima kasih. Sudah ada komitmen apa lagi Pak Yonatan? Cukup. Ada pertanyaan adik-adik? Enggak. Kita Pak Yonatan tolong disiapkan kita untuk Agustus itu kalau kita bisa adakan retreat. Kalau saya bisa datang ya saya akan datang. Kalau terbuka ya Indonesia, Singapura sudah terbuka ya saya bisa datang. Tapi kalau enggak bisa tetap diadakan aja. Ya, tetap diadakan retreat. Maksudnya retreat di tempat lain daripada di Singkawang sini? Enggak apa-apa, di situ juga boleh. Di situ juga boleh. Enggak apa-apa, di sini aja. Karena mereka yang dari generasi 1 kan akan datang, nanti diajari bercocok tanam atau miara ikan dan sebagainya itu sambil dilatih ya benar-benar dan terjadi interaksi dengan generasi 2 supaya generasi 1 dan generasi 2 juga bisa saling ketemu. Ya. Ya, kira-kira enggak tahu mungkin seminggu atau gimana begitu. Ya. Oke, gitu dulu. God bless you semua. Tuhan berkati. Bless you, Pak. Nanti dengar berita dari saya siapa yang akan mengajar besok ya. Bless you. Ya. Bye. God bless you.